Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang QW. Stek atau tumpukan adalah sebuah cara dalam pengorganisasian data-data yang dimiliki. Ibarat seseorang yang menyimpan buku-bukunya, ada yang disusun dengan cara ditumpuk, ada juga yang dijejerkan di dalam lemari. Kaidah utama dalam konsep stek adalah LIFO, yang merupakan singkatan dari last in, first out. Artinya adalah data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Dalam pendeklarasian stek, di dalam sebuah program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe data bentukan baru. Misalkan dalam bahasa C++ biasanya disebut string. Sebuah struktur data dari sebuah stek setidaknya harus mengandung dua buah variabel, yakni variabel top yang akan berguna sebagai penanda bagian atas tumpukan, dan array data dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam stek tersebut. Pertama, kita buka kode blok. Kemudian pilih Create New Project, pilih File, pilih C++ Source, kemudian Go, kemudian klik Next lagi, kemudian beri nama. Misalkan di sini saya ingin memberi nama ww2.cpp. Kemudian save. Klik sini. Di sini saya menggunakan 4 header. Yang pertama yaitu header studio.h, yang kedua include iostream, yang ketiga vanilla.h, dan yang terakhir windows.h. Di sini saya menggunakan Devin Max 4. Maksud dari Max 4 sendiri yaitu adalah proses berjalannya program sebanyak 4 kali. Di sini ada using namespace std. Maksud dari using namespace std adalah agar tidak menambah std.2.2 di depan cout dan cin. Di sini terdapat fungsi struct, yaitu untuk menggunakan antrian sebagai tipe data struct yang digunakan. Maksud dari int data max yaitu untuk mendefinisikan bahwa nilai setiap kata max. Di sini terdapat head yang digunakan untuk penanda bagian depan antrian, sedangkan tail berguna sebagai penanda bagian belakang antrian. Di sini ada fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty sendiri berfungsi untuk mengosongkan QW dan meletakkan head dan tail pada indeks array ke 0. Di sini juga terdapat fungsi isFull, yaitu fungsi isFull berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap QW, apakah QW tersebut penuh atau tidak. Jika QW tersebut penuh, artinya tile berada pada posisi max. Maka fungsi akan mengembalikan nilai benar. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau benar
Jika QW tersebut tidak penuh, artinya tel berada pada posisi max, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau salah di sini terdapat fungsi NQW. Fungsi NQW sendiri berfungsi untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam QW. Sebelum sebuah data atau nilai dimasukkan ke dalam QW, maka prosedur ini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap posisi head dan tail. Jika posisi head dan tail masih berada pada indeks ke 0, artinya QW masih kosong. Maka prosedur ini akan menempatkan head dan tail pada indeks ke-1 terlebih dahulu. Baru setelah itu memasukkan data atau nilai ke dalam array data QW. Namun, jika posisi head dan tail tidak berada pada posisi ke 0, maka posisi tail yang akan dinaikkan satu level. Jadi pada proses NQW, tail lah yang berjalan seiring masuknya data baru ke dalam antrian, sedangkan head akan tetap pada posisi ke-1. Jika data pertama kali dimasukkan, maka fungsi yang berjalan adalah fungsi SMT bernilai benar. Jika data atau nilai yang dimasukkan untuk kedua kalinya, maka yang berjalan adalah fungsi isFull. Namun, apabila fungsi isFull belum penuh, maka program akan terus berjalan sampai program penuh. Namun jika apabila program telah penuh, maka data yang berjalan adalah data penuh. Di sini terdapat fungsi DQW. Maksud dari fungsi DQW adalah untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal dimasukkan, yang berada pada posisi head, yakni yang paling depan dari antrian, ke dalam QW. Dalam fungsi ini, yaitu menaikkan nilai head satu level. Jadi setiap satu kali data dikeluarkan, maka posisi head naik bertambah satu level. Misalkan head berada pada indeks ke-1, maka ketika akan mengeluarkan atau menghapus data pada posisi paling depan, pada posisi head, fungsi ini akan menaikkan posisi head ke indeks array kedua. INTI sama dengan antrian data berarray antrian head, yaitu untuk mengembalikan antrian ke indeks awal. Antrian head dan tail awalnya berada pada indeks 0. Indeks min 1 sebagai tempat penyimpanan sementara. Misalkan indeks 0, angkanya 9, maka head dan tail berada pada indeks 0. 0 kurang dari sama dengan antrian tail. Kemudian apabila menginputkan data lagi, maka tailnya akan berpindah pada indeks ke-1. Indeks 1 dikurangi min 1, maka tailnya akan berpindah ke indeks 0. Angka 9 tadi akan ditumpuk.
Angka 9 akan hilang berganti dengan angka 8. 1 plus plus berfungsi untuk mengeksekusi kembali. Apabila data masih ada, maka program akan terus mengeksekusi sampai data tersebut kosong. Antrian tel min misalkan pada di indeks 1, maka akan dikurangi 1. Sedangkan return i berfungsi untuk return i akan mengembalikan ke antrian data lagi. Apabila data sudah berada pada indeks 0, maka tidak akan dieksekusi lagi. Sekian video tutorial dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.